Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah, izinkan saya nanti menyampaikan mungkin penilaian kinerja guru. Yang penting guru-guru ini semua tahu apa saja yang nantinya akan dinilai. Ya, karena penilaian kinerja guru ini setiap tahun. Tetapi saya baru sekarang ini mensosialisasikannya, kalau tidak hanya kepada tim penilai saja. Jadi untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, saya maunya penilaian itu yang konkret, yang benar nyata. Jangan sampai orang yang rajin dengan tidak rajin sama nilainya. Nah, inilah yang akan kita bahas nantinya. Tapi kepada ibu-ibu semua, penilainya bagaimana, mungkin khusus nanti kepada tim-tim yang ditunjuk ini, ada 10 orang. Jadi supaya jangan terkejut pula ibu-ibu guru nih, kok dulu saya nilainya segini, karena nanti akan berpengaruh kepada jabatan atau angka kredit. Ke situ nanti larinya. Jadi tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, kita maunya apa adanya, karena penilaian itu bukan saja dari tim penilai, ada nilai siswa, ada juga ibu-ibu dinilai oleh orang tua, dan ada dinilai oleh teman sejawat. Jadi ada 3 banyak. Jadi ada instrumennya itu. Nanti kita akan sampaikan kepada tim yang 10 ini. Terutama sekali ya, ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga ibu-ibu ini bisa lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan kinerja kita di sekolah ini demi untuk meningkatkan mutu di sekolah ini. Tentunya peningkatan mutu di sekolah ini tidak hanya tanggung jawab kepala sekolah atau para wakil, tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai tim untuk peningkatan mutu itu, yaitu ibu-ibu dan bapak-bapak ini sebagai pengajar, pendidik. Maka untuk itu kita bersama-sama bertanggung jawab. Semoga pertemuan kita ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak terkejut apa penilaian nanti. Jadi aduh kok rendah kali Bu Surya, saya rajin. Nah, ini nanti akan memotivasi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, jadi jangan takut. Nah, sekarang kita masuk apa sebenarnya PK guru itu, penilaian kinerja guru. Nah, ini sudah diatur dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau Menteri RAB nomor 16 tahun 2019 tentang PK guru, penilaian kinerja guru. Ya, itu pelaksanaan tugas utama guru. Ya, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru itu dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat dari peraturan Menteri Pendidikan nomor 16 tahun 2007. Nah, kemudian tentunya kita mau tahu untuk apa PK guru ini dibuat? Apa manfaatnya? Tentu setiap sesuatu yang kita lakukan, yang kita buat itu kita mau tahu pula manfaatnya itu untuk apa. Nanti kami rekap daripada nilai-nilai Bapak dan Ibu ini, kami akan rekap
dan kami sampaikan ke dinas ya. Manfaat daripada PK Guru. PK Guru ini diharapkan dapat untuk apa? Menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak. Nah, Bapak dan Ibu sebagai ujung tombak untuk apa? Dalam pelaksanaan proses pendidikan, dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. Saya yakin bahwa sekolah kita ini ya mungkin peringkat tertinggi, mutu dari sekolah ini tidaklah mengalahkan dari sekolah-sekolah yang sudah maju, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Masih bisa kita bersaing. Dengan apa? Dengan melihat daripada kelulusan anak-anak kita ini bisa bersaing di tingkat nasional. Tetapi tentunya ini semua kerja kita, tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik atau pengajar. Kemudian apalagi manfaatnya, yaitu untuk acuan bagi sekolah ya untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Tak ada termotivasi untuk meningkatkan bagaimana ya kinerja saya. Soalnya kalau nanti jadi wakil itu juga orangnya. Karena apa? Menjadi wakil ini akan dilihat. Nanti ada penilaian wakil-wakil ini, apa yang mereka buat. Jadi bukan guru-guru ini dinilai oleh para wakil, oke? Para wakil ini juga dinilai, ada tersendiri nilai juga oleh kepala sekolah. Jadi insya Allah dengan meningkatnya kinerja kita, maka kita akan diperhatikan. Mungkin awalnya diangkat menjadi wakil-wakil, ya Bu ya. Jadi bukan hanya guru senior saja, tapi lihatkan dulu kinerja kita. Jangan kita baru sudah kita mengharap kerja sedikit, saya tak ada diperhatikan, tak ada. Ya jangan melihat itu. Sekarang kita ikhlas melaksanakan tugas kita, sudah tanggung jawab kita. Dan kita ikhlas, mudah-mudahan apa yang kita buat itu Allah Maha melihat. Ya. Allah Maha melihat sehingga dipermudahkan urusan kita. Kita mengharap kepada Allah. Nanti ada manusia yang melihat itu dengan kelebihan-kelebihan kita. Tentunya itu plusnya pula. Kemudian mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya. Kemudian ada kompetensi guru ini sesuai dengan tupoksi sosial dan kompetensi kepribadian. Jadi kepribadian kita bagus tidak. Bagaimana kita dengan anak-anak kita, itu masuk nanti kepribadian. Kalau sosial, di samping ibu-ibu ini mengajar di sekolah ini, tentunya ibu-ibu juga bersosial di luar. Supaya orang-orang juga tahu bahwa ibu, ya paling tidak di lingkungan ibu, ada organisasi tingkat RT, RW mungkin di kampung, itu perlu juga kita bersosialisasi. Syarat sistem PK guru ini, yaitu bahwa guru itu dinilai secara apa? Sistem valid. Maksudnya bahwa valid itu bila aspeknya dinilai itu benar-benar mengukur kompetensi tugas guru. Jadi tidak yang di luar tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran. Bagaimana sekarang ini pembelajaran kita ini Bapak Ibu banyak sistem daring, luring, blended mungkin, ya ada tatap muka, ada daring. Nah ini dah dalam keadaan kondisi itu.
Jadi kami diwanti-wanti kemarin itu dari Kacap, mohon Bu, kalau ke sekolah itu sampaikan kepada guru-guru bahwa guru-guru ini jangan banyak memberi tugas-tugas kepada anak-anak. Karena satu orang guru itu kalau sempat tugasnya itu numpuk, kemudian datang lagi pelajaran lain, jadi paling banyak itu anak-anak bisa mengerjakan 10-15 menit saja. Itu diwanti-wanti kepada kami. Proses pendidikan zaman sekarang ini, dia kena kondisi kita, mau tidak mau, dia tetap kita laksanakan. Namun bagaimana kita mengharapkan anak-anak itu tidak banyak yang langsung ke materi pokok saja. Tetap muka terbatas ini mungkin sekitar 2 jam ya, 2 jam sekali ya. Nah, dalam mungkin 4 mata pelajaran. Nah, jadi bisa kita bayangkan, berarti kita mengharapkan anak-anak kita bagaimana mencapai hal-hal yang pokok saja, yang kira-kira dia bisa dibawa untuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi macam yang sosial mungkin ya, hanya mungkin poin-poinnya saja. Nah, kemudian reliable system, maksudnya apa? Ya, reliable itu atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi. Proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Kemudian praktis sistem, bahwa PK guru itu dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validasi reliabilitas ya yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan atau hambatan tambahan. Nah, jadi Bu, sekarang ini ada aplikasi yang lebih canggih. Maksudnya canggih itu para tim-tim penilai nanti juga dengan sekali dia memberikan ini sampai nanti untuk angka kreditnya sudah tercover situ. Nah, jadi ini oleh orang-orang dari mungkin dari pusat ini kita juga dapat aplikasi ini dari daerah Jawa Timur. Mereka itu sudah membuat aplikasi ini yang memudahkan untuk tim penilai. Jadi tidak ada lagi menilai nanti membuat satu-satu gitu. Sekali saja sudah sampai nanti berapa lembarnya udah tercover. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, ada prinsip pelaksanaan PK guru ini harus kita tahu juga. Bahwa prinsip utama dalam pelaksanaan PK guru itu adalah satu, harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Ya, sesuai dengan permen tadi ya. Kemudian berdasarkan kinerja yang dapat diamati dan dipantau. Jadi Bapak dan Ibu, instrumen-instrumen nanti adalah yang dapat dipantau atau diamati. Dalam selama hari ini Bapak dan Ibu melaksanakan proses pembelajaran baik secara daring maupun luring. Nah, itu akan terpantau. Ini guru ini udah waktunya sedikit, menjelang dia masuk, kalau yang muka terbatas ini menjelang masuk tadi udah pula habis 15 menit. Nah, itu terpantau oleh siapa? Oleh tim-tim ini tadi yang sudah dibuat SK-nya. Nah, kemudian berlandaskan dokumen guru yang dinilai dan unsur yang terlibat dalam proses PK guru harus memahami semua dokumen. Jadi diharapkan nanti tim-tim penilai ini juga harus melihat dan memahami apa indikator atau ya indikator daripada pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, jadi ini para tim ini bukan saja bukan saja Ibu yang menilai, tapi nanti ada penilaian dari teman sejawat,
Jadi ibu-ibu ini oleh teman sejawat, jadi ada kemudian ada guru, teman sejawat, kemudian ada orang tua. Jadi kemudian ada juga dari siswa. Jadi siswa itu menilai juga. Ya, menilai siswa itu, satu orang guru itu dinilai oleh siswa itu mungkin maksimal 10 orang. Ya bisa kita 5 orang kita ambil atau 3 orang. Jadi minimal 3 orang. Nah, kemudian dilaksanakan secara konsisten atau berkelanjutan setiap tahun ini Bu, penilaian kinerja guru nih. Jadi kalau selama hari ini Ibu tak tahu menau yang sibuk ya tim penilai ini. Nah, sekarang nih dikasih tahu lah apa yang akan dibuat. Yang jelas ibu-ibu harus bertanggung jawab terhadap kinerja ibu-ibu ini. Ya, baik tadi dengan kompetensi pedagogiknya maupun kompetensi sosialnya, ya, ini harus ibu pertanggungjawabkan. Ya, bagus-bagus. Kalau ibu datang mau ngajar saja datang pun sudah masuk 10 menit baru muncul. Nah, ini ada instrumennya tersendiri ya, ada nanti ya Bu ya. Jadi marilah sama-sama kita menilai kinerja kita dulu. Saya sudah sampai mana ya, saya sudah berbuat apa ya dalam peningkatan mutu sekolah ini. Jadi ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan mengharap dulu untuk dinilai dari manusia. Dalam hal apa yang ibu lakukan. Ibu sudah bertanggung jawab kepada Allah, karena kalau kita melaksanakan tugas yang diberikan itu, insya Allah kita juga akan diberi kemudahan-kemudahan. Nah, jadi kepada ibu-ibu semua, saya harapkan marilah sama-sama kita melaksanakan kinerja kita ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya baik bagi diri sendiri maupun bagi sekolah. Ada respon dari sekolah. Insya Allah Bu, ini sudah disosialisasikan. Ini nanti kan sekolah kita ya, semua sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak. Jadi dari sekolah-sekolah penggerak ini akan diambil guru-guru yang memang mampu ya untuk meningkatkan kinerjanya dengan PK kita, kemudian dengan pengamatan dari kepala sekolah itu nanti akan otomatis kita bisa diangkat menjadi kepala sekolah, ya mungkin jadi wakil, ya kepala sekolah bisa jadi pengawas. Nah itu otomatis. Dari mana? Dari sini. Ya, dan diutamakan dengan sekolah-sekolah penggerak ini. Ya, Bapak dan Ibu ya. Yang penilaian daripada PK guru itu tadi haruslah objektif. Ya, seperti ibu-ibu juga kepada siswa. Nah, jadi harus objektif. Kemudian adil. Kemudian juga kepala sekolah gitu. Kepala sekolah nanti saya yang membuat. Ya, kepala sekolah juga gitu. Ada penilaian dari teman sejawat, ibu guru. Kemudian ada penilaian dari siswa. Ada siswa yang kurang suka. Nah, jadi nanti pada penilaian untuk kepala sekolah nanti Bu, bukan saya saja pengawasnya, ada 2 dari pengawas SMK dengan pengawas SMA supaya benar-benar. Kemudian juga kepala sekolah itu dinilai juga oleh siswa, orang tua juga ada penilaiannya. Nah, tapi yang nilai nanti bisa saja siswa itu tidak ditunjuk sekolah. Saya aja yang panggil siswa, kasih biar dia terkejut aja. Kemudian tidak siapkan, si Anu ini kan dia baik, ya dia aja kasih tidak. Saya acak aja, masuk saya yang menyebarkan instrumen. Nah, itu untuk kepala sekolah. Ya, kepada guru-guru juga begitu. Kemudian
juga bahwa PK guru itu juga akuntabel, ya, bahwa hasil pelaksanaan penilaian itu dapat dipertanggungjawabkan. Jangan ada unsur sakit hati, jangan ada unsur ada masalah di luar sekolah ya Bu ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bermanfaat, bahwa PK guru ini bermanfaat bagi guru. Untuk apa? Untuk memotivasi guru. Ya, Bapak dan Ibu, jadi bukan dibuat-buat begitu saja. Semuanya ini adalah untuk motivasi bagi kita semua. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang akan dinilai nanti oleh tim penilai. Tapi saya tidak buka, nanti dibukanya di tim penilai ini. Nah, jadi siapa? Nah, ini ada ya tim penilainya dari teman sejawat juga, kemudian tim penilainya ada dari siswa, ada orang tua. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menambah pahala bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sebentar tadi meninggalkan tugas, mungkin yang masih ada jamnya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf agak terganggu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi bapak dan ibu semua. Tetap waspada, tetap selalu mencuci tangan, ya, jaga kebersihan tentunya, dan pakai masker. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu di ruangan yang banyak orang, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu apalagi ada ke pasar-pasar, nah, makanya tetap kita prokes itu tetap kita jaga. Lebih dan kurang saya mohon maaf sekali lagi, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu.